Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluh walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, ibunda, para pemuda Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala yang tadi malam menggenggam ruh kita, ya, seluruhnya kita tadi malam ruh kita Allah genggam, dan alhamdulillah pada pagi hari ini atau mungkin tadi sebelum subuh Allah kembalikan ruh itu kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita hari ini memperbaiki taubat kita, supaya kita hari ini memperbaiki kualitas amalan kita maupun kuantitasnya, sehingga pada hari ini kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah, menjadi pribadi yang taat kepada Allah, sehingga hari ini tidak menjadi hari yang sia-sia Allah berikan kepada kita. Ayahanda, para pemuda Islam, ibunda, pertama sekali terima kasih saya ucapkan karena kita sudah senantiasa hadir di pagi hari seperti ini, di mana biasanya pada pagi hari itu orang-orang berat melangkahkan kaki ke masjid, orang berat duduk di majelis ta'lim, tetapi kita memilih untuk hadir, memilih untuk duduk. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis Rasulullah SAW mengena kepada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Mereka orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan tujuan
mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kajian-kajian, maka mereka itu senantiasa berada di jalan Allah hingga mereka kembali kepada rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan ayahanda, ibunda, para pemuda Islam, kita adalah orang-orang yang tengah berjuang di jalan Allah walaupun tidak dengan pedang. Karena kalau kita berjuang dengan pedang, kita akan disebut teroris. Kalau kita berjuang dengan pedang, kita akan disebut yang lain-lain. Oleh sebab itu, mungkin untuk saat ini kita berjuang dengan ilmu, yakni kita menambah wawasan kita, menambah pengetahuan sejarah kita. Karena sesungguhnya sejarah itu pasti akan selalu terulang. Demikian pun pagi ini kita akan mengambil sejarah itu bukan hanya selintas mendengar. Ayo ayahanda, ibunda, para pemuda Islam, jangan jadikan sejarah itu hanya selintas kita mendengar lalu kita lupakan. Bukan itu tujuan belajar sejarah. Tujuan utama belajar sejarah itu adalah mengambil iktibar masa lalu untuk yang akan datang. Yakni yang masa lalu itu Islam adalah Islam yang menggenggam dunia. Tapi mengapa saat ini Islam seperti diobok-obok? Tahu nggak arti diobok-obok, Pak? Apa arti diobok-obok kira-kira? Diobok-obok itu seperti Islam itu seperti yang diacak-acak. Contohnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair pertama sekali ke kota Madinah, maka beliaulah yang pertama sekali mendirikan salat Jumat di kota Madinah. Siapa namanya tadi, Pak? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan, wangi tubuhnya, jarak-jarak dari sini sampai keluar sana tercium itu, Pak. Karena wanginya itu pemuda Islam. Dialah yang pertama kali mendirikan salat Jumat di kota Madinah. Berapa kali salat Jumatnya, Pak? Berapa kali salat Jumatnya? Sekali. Tapi mengapa sekarang ada orang berani hendak membuat salat Jumat berapa kali? 2 kali. Ini kok bisa ini? Mereka sudah menyuruh pakai masker, sudah diiyakan. Mereka sudah menyuruh agar membuat jarak 1 meter, sudah diiyakan. Sekarang mereka juga coba hendak mengatur pelaksanaan ibadahnya. Mereka hendak buat 2 kali sesi salat Jumat. Kira-kira Pak, kok di sini suruh kayak gitu, kita lakukan nggak? Di Istiadah, ini kebanyakan ini jamaahnya ini katanya. Udah kalian 2 kali aja salat Jumatnya. Sekali jam 12. Jam 12 itu udah masuk belum waktu zuhur? Belum masuk. Nggak boleh dilakukan salat Jumat itu sebelum waktu zuhur, tapi disuruh jam 12 sekali, jam 1 sekali gitu. Nah, itulah mereka ya. Jadi sejarah itu, teman-teman sekalian, harus menjadi pegangan kita, karena di dalam sejarah itu terkadang kita lupa. Karena kita merasa itu sudah masa lampau, kita berpikir nggak akan terjadi lagi. Siapa bilang? Sejarah itu biasanya ada orang-orang, antek-antek mereka itu selalu mereka tanamkan itu. Makanya ketika Nabi Yakub hendak wafat, beliau kan tanya itu kepada anaknya, "Wahai anakku, setelah aku wafat nanti kalian akan genggam agama siapa?" Kan itu ditanyakan sama anaknya. Maka beliau menjawab, anak-anak menjawab, agama nenek moyangmu, ini agama Ibrahim. Mereka pun orang-orang yang dulu pernah hendak memberontak di negeri ini, mereka juga tanamkan itu kepada anak-anak mereka. Supaya apa? Mereka mencari kapan kalian mampu untuk bangkit, maka bangkitlah. Maka ayahanda, ibunda, para pemuda Islam, pagi hari ini kita hendak mengambil sejarah yang paling mendebarkan. Mendebarkan karena saat itu Rasulullah SAW hendak terbunuh. Ada yang tahu, Pak, kira-kira peristiwa kapan Rasul hendak terbunuh? Saat kapan?
Saya cari dulu ya. Tadi malam sudah saya tulis. Nah ini Pak, kita mau membicarakan ini sejenak pada pagi hari ini. Pada waktu inilah Rasulullah SAW ini hendak terbunuh Pak. Dan waktu itu bisa saja Rasul terbunuh, bisa. Bukan nggak bisa. Kapan ini terjadi perang Uhud ini Pak? Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Bayangin tuh, kalau Rasul sempat terbunuh waktu itu di sini, kira-kira Islam ini sampai nggak sama kita? Hah? Kalau Rasul waktu itu terbunuh di sini, Pak, masih tahun 3 Hijrah ini, kira-kira agama ini sampai nggak sama kita? Ini nggak sampai ini, Pak. Karena pasti waktu itu orang-orang Islam semuanya akan murtad. Karena mereka bilang apa? Nabinya jadi mati, ngapain lagi kami? Mereka akan balik kepada kekafiran. Makanya para ulama kita mengatakan ada beberapa hikmah mengapa pada perang Uhud ini Islam itu kalah pada waktu itu. Walaupun sebagian sejarawan mengatakan mereka tidak kalah, tapi mereka hanya kewalahan. Mengapa? Dikarenakan Allah hendak memisahkan waktu itu pasukan-pasukan atau orang-orang yang memang mereka dikhawatirkan menjadi musuh dalam selimut untuk Islam akan datang. Makanya ketika pada perang Badar umat Islam menang mutlak, dan perang Uhud ini pun ini bukan perang lahir sehari dua hari, tidak. Tapi perang Uhud ini lahir adalah dendam. Dendam yang sangat luar biasa dikarenakan umat Islam menang pada perang Badar. Pada perang Badar itu kemenangan mutlak digenggam oleh umat Islam. Sehingga waktu itu banyaklah orang-orang yang sebelumnya kafir, mereka masuk Islam. Karena apa? Menang di perang Badar. Jadi mereka mengatakan, oh iya ini benar. Lihat, 300 orang mampu mengalahkan 1000 orang. Ini menggambarkan bahwasanya yang memimpin ini adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Maka mereka orang-orang kafir waktu itu banyak berduyun-duyun masuk Islam. Masuk Islam. Jadi tidak heran waktu itu di kota Madinah hampir seluruh orang-orang Yahudi Madinah itu mereka ikut masuk Islam. Nah, jadi ketika perang Badar ini, waktu itu berangkatlah mereka, kata ulama, sengaja Allah mengalahkan umat Islam ini untuk menguji orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Karena begini, kalau nanti Rasulullah SAW terus-terusan menang di atas angin, maka para ulama mengatakan orang-orang munafik ini akan terus bertengger di posisinya. Dan ini membahayakan ketika orang-orang munafik terus bertengger di posisinya, padahal ke depan belum tentu nanti kemenangan akan terus diperoleh karena Rasul akan wafat. Makanya Allah kalahkan ini orang-orang Islam. Allah buat kewalahan pada perang Uhud supaya apa? Tahu mereka siapa orang-orang yang betul keimanannya dan siapa orang-orang yang mereka hanya mendompleng para agama itu, dan suatu ketika mereka akan mudah keluar dari Islam. Nah, jadi ayahanda ibunda, pada perang inilah kita akan ambil contohnya kepada kondisi umat saat ini. Mengapa itu bisa terjadi? Pertama sekali, perang Uhud pecah adalah buah dendam tahunan dari kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW, asbab kemenangan mutlak di perang Badar. Setelah kekalahan mereka di Badar, kaum kafir langsung merancang kekuatan untuk perang akan datang dengan tujuan
kesedihan mereka bisa terobati. Jadi ketika perang Badar itu, ketika mereka sudah menerima kekalahan, banyak tokoh-tokoh mereka yang mati terbunuh. Di antaranya adalah ayah dari Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahalnya mati di perang Badar. Safwan bin Umayyah juga kakaknya, saudaranya banyak yang mati. Abu Sufyan mertuanya mati. Abdullah bin Abu Rabi'ah ini juga banyak saudaranya mati. Mereka berempat inilah tokoh Quraisy yang waktu itu menghasut seluruh warga Quraisy. Jadi ketika mereka kembali ke kota Mekah, mereka langsung menghasut warga. Mereka melarang warganya menangis, mereka larang warganya bersedih. Biasanya tradisi kafir itu, kalau keluarga mereka mati, mereka mencabik-cabik baju mereka, mencakar-cakar wajah mereka, mengoyak-ngoyak baju mereka sebagai bentuk kesedihan. Maka mereka bilang, tidak usah kalian sedih, karena tidak lama lagi kita akan menyerang kembali itu kota Madinah. Nah, jadi tokoh penghasut ini ada 4 orang. Inilah mereka nama-namanya. Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun nanti ini akan menjadi panglima perang Islam, tapi di sini dia masih menjadi orang yang sangat kalap, sangat gelap. Karena mengapa? Ayahnya baru mati, Abu Jahal. Safwan, Abu Sufyan, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Keempat tokoh ini keliling nih. Keliling mereka untuk menghasut warga, yakni supaya warga ini mau menolong mereka. Apapun sedekahkanlah, apapun keluarkan kalianlah, demi kita bisa berperang kembali melawan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang-orang Quraisy waktu itu pun setuju, Pak. Akhirnya karena hasutan mereka terkumpullah 1000 unta. Banyak nggak kira-kira itu? Banyak, 1000 unta. 1000 unta itu, Pak, kalau kita potong itu cukup untuk berapa tahun makan itu? 1000 unta. Banyak. Dan juga mereka berhasil mengumpulkan 1.500 dinar. 1.500 dinar. Bukan nggak banyak itu. Kalau sekarang itu, Pak, udah miliaran itu. Mungkin pun triliun. Karena ada kemarin itu, ada katanya orang Cina yang hendak menyumbang berapa T, Pak? 2 ya? 2 triliun. Benar atau hoax? Ditangkap nggak dia? Nggak ditangkap dia, Pak. Padahal Habib Rizik yang hanya bilang aku sehat di penjara, Pak. Coba lihat. Betapa gilanya itu hukum itu kan? Ada orang yang ngaku hendak menyumbang 2 triliun, ternyata dia bilang, oh nggak ada uangnya. Padahal sudah dielu-elukan ke seluruh dunia ini. Tapi nggak ditangkap itu. Tiba-tiba ada seorang juriyat Rasulullah SAW, dia hanya bilang, alhamdulillah saya sehat. Ditangkap dia. Coba. Nah, mengenai ini Allah turunkan ayat. Lihat ayatnya sekalian, kita lihat ayatnya. Dan ini memang kebiasaan orang-orang munafik, orang kafir sampai detik ini. Biasanya orang-orang kafir, orang munafik akan selalu melakukan itu. Apa Allah katakan di sini? Dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 36. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yusyarun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian harta itu kelak menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu akan dikumpulkan. Al-Anfal surah ke-8 ayat 36. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para pemuda Islam, orang-orang kafir waktu itu mereka berupaya untuk mengumpul harta demi untuk menghalangi orang-orang di jalan Allah. Sekarang pun Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang munafik, orang-orang kafir juga tidak berhenti bersatu. Bagaimana caranya agar umat Islam ini juga
jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Faktanya sudah banyak. Lihat, di dalam Islam kepemimpinan itu adalah satu hal yang sangat diperhatikan. Makanya di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah ingatkan, hai orang beriman. Pasti orang beriman Allah ingatkan, jangan kalian ikuti orang-orang kafir. Jangan kalian angkat orang-orang kafir. Jangan kalian beli amanah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Karena mengapa? Orang-orang munafik itu mereka pasti akan menguntungkan golongan mereka. Tapi lihat kita, sejak dahulu kita sudah lihat, ya, ada orang selalu menggandeng orang-orang kafir. Tapi kita ini masih banyak juga orang-orang munafik yang mau menyerahkan uang untuk memenangkan mereka. Tapi itu nanti saya sampaikan. Jadi mereka, orang-orang kafir waktu itu, ketika mereka sudah menggalang harta, mereka belum puas juga. Mungkin kalau dengan harta, kita juga belum bisa mengambil hati rakyat. Walaupun sudah banyak nih, 1000 unta, 1.500 ribu dinar, belum merasa cukup. Akhirnya mereka juga menyewa para penyair. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para penyair itu ternyata berpengaruh besar. Apa tugas para penyair? Tugas para penyair itu seperti nyanyian sekarang ini. Nyanyian sekarang ini juga tidak bisa dipungkiri. Coba lihat, waktu itu Iwan Fals banyak menciptakan lagu-lagu supaya apa? Menyerang rejim waktu itu. Berhasil dia, banyak orang terhipnotis dengan lagu-lagunya. Sekarang coba lihat, Iwan Fals masih berani nggak menciptakan lagu-lagu itu? Nggak berani, karena mengapa? Dia sudah dekat nih dengan rejim. Orang-orang kafir dulu pun begitu mereka. Mereka sewa penyair. Siapa diantaranya? Ada namanya Abu Azzah. Abu Azzah ini adalah ketika perang Badar, dia ini sudah ditawan oleh Rasulullah SAW. Ditawan dia, tapi waktu dia ditawan, Rasul membebaskannya karena satu syaratnya, nanti kalau dia dibebaskan, dia tidak akan lagi mau melawan Rasulullah SAW, dan dia iakan itu. Tapi lihat, ada waktu itu namanya Safwan bin Umayyah. Safwan ini orang yang paling kaya di tengah-tengah kafir Quraisy. Hartanya melimpah luar biasa. Lalu dia dekati si Abu Azzah ini, dia iming-imingin harta. Kalaupun bukan harta, kalaupun nanti kalah orang kafir, yang penting keluarganya seluruhnya aman di tanah Mekah itu. Akhirnya si Abu Azzah ini pun mau mengikuti Safwan. Dia pun kembali menghasut umat dengan syair-syairnya yang sangat luar biasa. Akhirnya buah dari syairnya orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang Yahudi di situ, orang-orang ahli Quraisy, tapi orang-orang pendatang, contohnya orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah, orang-orang budak-budak lainnya juga ikut terpancing untuk melawan Rasulullah SAW. Buah dari hasutan siapa? Buah hasutan dari Abu Azzah ini lewat syair-syairnya. Luar biasa. Jadi Pak, jangan pikir lagu-lagu itu tidak berpengaruh. Berpengaruh. Karena orang-orang kafir pun, orang-orang dahulu sudah menggunakan syair-syair itu untuk menghasut orang-orang supaya simpati pada mereka. Selain Abu Azzah, ada juga mereka libatkan namanya Musafi bin Abdumanaf al-Jumahi. Ini juga seorang penyair. Syair-syairnya sangat luar biasa. Sehingga waktu itu banyaklah anggota-anggota yang sebelumnya mereka nggak mau ikut berperang. Udahlah, kami nggak pernah musuhan kok dengan Muhammad SAW. Itulah kata mereka. Kami kan nggak pernah dilempar apapun oleh Muhammad SAW. Kami nggak pernah diejek, nggak pernah dimusuhi. Ngapain kami ikut? Tapi karena syair mereka berdua ini, akhirnya orang-orang pun terpancing. Oh iya ya, ayo kita bergerak. Begitulah mereka. Mengapa Safwan melakukan ini, Pak? Safwan ini karena baru saja dia ini mengalami kegagalan perdagangan. Safwan ini kan pedagang, pengusaha. Jadi ketika dia ini mengutus delegasi dagangnya, rupanya di tengah jalan dihadang sama Zaid bin Haritsah. Zaid ini adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu mereka sebut dengan Zaid bin Muhammad. Maka Allah turunkan ayat, gak boleh kau sebut Zaid bin Muhammad. Karena mengapa? Engkau bukan bapaknya. Jadi anak angkat itu jangan sebut dengan nama anak kandung, gak boleh.
Jadi kalau kita punya anak angkat pun boleh kita angkat anak angkat, tapi jangan sebutkan dia anak kita. Tapi tetap sebutkan dia adalah anak bapaknya. Makanya ini pun disebut Zaid bin Haritsah, bukan Zaid bin Muhammad. Nah, ayahnya sekalian, menakar kekuatan kaum kafir. Pada waktu perang Uhud itu karena hasutan syair-syair tadi, aturan yang ikut berperang itu hanya 1.000 orang dari kaum kafir. Karena itulah keluarga-keluarga yang merasa tersakiti pada perang Badar. 1.000 orang yang dapat. Tapi karena kekuatan syair tadi, lihat nih berapa tambah mereka. 3.000 manusia terkumpul. Banyak nggak Pak kira-kira? Banyak. 3.000 manusia berhasil mereka himpun. Bukan hanya 3.000 manusia, 3.000 unta juga mereka kumpulkan. Bayangin tuh, tadi padahal masih 1.000, sekarang sudah bertambah menjadi 3.000 unta. Bukan hanya itu, mereka berhasil menghimpun 200 kuda, Pak. Bukan hanya itu, mereka juga membawa wanita pada saat berperang. Apa tujuan ini? Mereka berpikir, nanti kalau kami nanti turun semangat, para wanita ini akan menghibur mereka. Nah, itulah pikiran mereka. Sehingga mereka waktu itu membawa para wanita untuk ikut berperang. Komandan utama mereka waktu itu adalah Abu Sufyan. Nah, jadi Pak, memang dedengkot utama waktu itu adalah Abu Sufyan. Makanya ketika dia masuk Islam pun, bahkan ketika Rasul sudah wafat pun, beliau sangat menampakkan kemunafikannya. Ketika Rasul wafat, beliau ini kan gak suka Abu Bakar jadi khalifah. Gak suka dia, makanya dia langsung mendatangi Ali bin Abi Thalib. Apa dia bilang? Wahai Ali, ngapainlah Abu Bakar jadi khalifah? Gak pantas dia itu jadi khalifah. Ini kemunafikannya. Sesungguhnya engkau lah yang lebih pantas jadi khalifah. Itu kata Abu Sufyan. Nah, jadi nanti itu kita bahas. Jadi komandan utama mereka adalah Abu Sufyan. Komandan berkuda, 200 kuda tadi, itu pemimpinnya Khalid bin Walid. Panglima Islam, ya. Tapi ini masih kafir dialah memimpin pasukan berkuda, diwakili oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Selain 3.000 manusia, 3.000 unta, 200 kuda, mereka juga memiliki 700 baju besi. Bayangin deh Pak. Jadi baju besi itu gunanya apa? Ketika kena panah tubuh mereka tidak apa-apa karena ada baju besi di depannya. Jadi nggak akan membahayakan mereka. Terus waktu itu yang mereka pilih untuk pemegang panji bendera berhala adalah Bani Abduddar. Di awal-awal kemarin tuh sudah ada kita bahas Bani Abduddar ini ya. Nah, ini persiapan kaum muslimin. Jadi ketika orang-orang kafir sudah mau bergerak dari kota Mekah, Rasul SAW sudah tahu. Sehingga di Mekah itu ada intel Rasulullah SAW. Siapa intelnya? Intelnya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Yang waktu itu masih ragu-ragu dalam Islam. Tapi beliau pun sudah cenderung untuk membela Rasulullah. Makanya beliau tetap tinggal di Mekah. Beliaulah yang menjadi mata-mata Rasulullah SAW. Jadi ketika orang-orang Abu Sufyan sudah mulai bergerak dari kota Mekah hendak menuju Gunung Uhud, maka Al-Abbas langsung mengirim surat pada Rasul. Nah, ketika menerima Rasul surat ini, langsung Rasul menyiapkan pasukan. Waktu itu para orang-orang Ansor karena cintanya pada Rasulullah SAW baru mendengar saja ada musuh mau ke Madinah. Lihat, mereka sudah siap menjadi bodyguard Rasulullah SAW. Jadi baru dengar saja nih, sudah ada musuh bergerak dari kota Mekah hendak menuju Madinah. Mereka langsung bilang apa? Ayo langsung pagar betis ini rumah Rasulullah SAW. Jadi panglima utama waktu itu yang jadi bodyguard adalah ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah orang yang pertama sekali mendatangi Mus'ab bin Umair ketika dakwah pertama ke Madinah. Ini Sa'ad bin Ubadah langsung bawa tombak Pak. Bayangin tuh, Mus'ab bin Umair pertama kali sampai di Madinah,
ngobrol dengan beberapa orang. Ini saat sudah datang bawa tombak. Untuk apa? Hendak mengusir Mus'ab bin Umair dari kota Madinah. Tapi dengan izin Allah, Mus'ab bin Umair santai menghadapinya. Apa dia bilang? Wahai Tuhan, jika engkau suka yang aku sampaikan ini, engkau boleh duduk. Jika engkau tidak suka, maka aku akan pergi dan kita damai. Tidak usah ada masalah di antara kita. Nah, ini Sa'ad bin Ubadah. Dia preman di Madinah waktu itu. Jadi siapapun yang mendengar namanya ini, Sa'ad bin Ubadah ini, pasti mereka akan angkat tangan. Nah, waktu itu pun ketika dia dengar Abu Sufyan mau datang ke kota Madinah, dia langsung pagar nih di rumah Rasul. Apa dia bilang? Saya akan berdiri sini ya Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah, ada kawannya Sa'ad bin Mu'az. Mereka ini dua jagoan Madinah waktu itu. Jadi orang-orang Ansor, mereka ini mau masuk Islam gara-gara orang berdua ini. Mereka ini orang-orang hebat di tengah-tengah kaumnya. Mereka jago berperang, jago bergulat. Maka ketika mereka masuk Islam, kaumnya pun ikut berbondong-bondong masuk Islam. Satu lagi ada Usaid bin Hudayr. Jadi mereka inilah ketika orang-orang kafir sudah mau datang ke Madinah, mereka langsung siapkan diri. Ya Rasulullah, kami siap jaga engkau di sini. Selanjutnya pasukan kafir tiba. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika orang-orang kafir sudah mendekati kota Madinah, mereka melewati satu kampung bernama Abwa, di mana di tempat ini ibunda Rasulullah SAW wafat. Maka ketika melewati tempat Abwa ini si Hindun yang itu masih kafir. Dia bilang apa? Wahai pasukan Quraisy, galilah makam Muhammad di sini sallallahu alaihi wasallam. Jadi si Hindun ini sangat yakin bahwasanya hari itu Rasul akan wafat. Maka dia bilang, gali kuburnya di sini. Kalau dia nanti mati, kita bawa dia kemari supaya berdampingan dengan mamaknya di sini. Itulah kejamnya mereka. Sangat melecehkan. Jadi orang-orang kafir bilang, kami nggak mau sembarangan. Karena biasanya kalau kuburnya yang kami gali, malah kami yang mati duluan. Jadi kami nggak mau. Jadi mereka ternyata sudah pernah melakukan itu. Mereka menyuruh menggali kubur Rasul, ternyata kuburan mereka yang tergali sendiri. Jadi mereka bilang, kami tak mau mengulanginya lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, waktu itu ketika mereka bergerak dari kota Mekah, sampailah mereka di dekat Gunung Uhud, yakni pada hari Jumat 6 Syawal tahun 3 Hijrah. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy waktu itu mereka sampai di dekat Gunung Uhud itu pada hari Jumat. Dan Rasul pun pada hari Jumat itu sudah khutbah. Jadi ketika mendengar musuh sudah datang, pada Kamisnya mereka sudah datang, maka hari Jumatnya Rasul pun ceramahnya adalah ceramah untuk menaikkan semangat umat untuk berperang. Jadi Pak, jangan pikir kita khutbah Jumat itu nggak boleh menyinggung politik. Siapa bilang? Nah, ini yang menjadi kesalahan umat selama ini. Kalau khutbah Jumat itu biasanya kita hanya mau kok bisa tentang ibadah, tentang sedekah. Padahal tidak. Khutbah Jumat itu Rasulullah SAW gunakan untuk menaikkan giroh umat. Untuk apa? Mempertahankan benteng Islam. Nah, jadi waktu itu ketika khutbah Rasulullah menjelang perang Uhud ini, Rasul menaikkan giroh mereka, menaikkan jiwa semangat, jiwa patriot mereka. Yakni untuk apa? Membela Islam dan mempertahankan kota Madinah. Setelah turun khutbah, maka Rasul juga bermusyawarah juga. Ini bagaimana kita hendak perang. Kita ini, kata Rasul, kalau menurut saya, kata Rasul, ini menurut Rasulullah SAW, dan saya juga bermimpi, kita berperangnya secara defensif saja. Yakni kita bertahan. Kita nggak usah keluar menyerang mereka. Kita di sini saja, di Madinah ini aja. Kita pertahankan kekuatan kita. Mengapa begitu? Karena Rasul bilang, saya bermimpi 3 hal. Pertama, saya bermimpi ada beberapa ekor lembu yang disembelih. Kedua, mata pedang saya sompel. Ketiga, saya memasukkan tangan ke dalam baju besi. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa arti mimpi itu? Kata Rasulullah SAW, beberapa ekor lembu itu maksudnya akan banyak nanti sahabat, syuhada yang wafat di perang itu. Itulah arti dari beberapa ekor lembu yang disembelih. Mata pedang yang sompel bagaimana ya Rasulullah?
mata pedang sompel ini artinya adalah kewalahannya umat Islam. Jadi Rasul sudah mimpi. Jadi yang terakhir ya Rasulullah, engkau masukkan baju besi itu ke tangan baju besi, artinya kota Madinah akan melindungi kita. Jadi artinya kota Madinah ini walaupun kita kalah nanti, kota Madinah ini nggak akan mampu dimasuki mereka orang-orang kafir. Jadi kita bisa bertahan di sini. Nah, yang setuju siapa? Yang setuju adalah Abdullah bin Ubay. Siapa ini? Tokoh munafik paling ulung yang tidak pernah menginginkan kemenangan Islam. Dia bilang apa? Saya setuju ya Muhammad. Dia nggak mau bilang Rasulullah. Saya setuju. Tapi ternyata Allah hendak mempermalukan si kawan ini. Allah tidak inginkan berperang itu di situ. Apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian? Itu kan mau saya. Pendapat kalian bagaimana? Tiba-tiba adalah tokoh waktu itu dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya mau kita ofensif saja. Saya mau kita yang datangi mereka. Kita keluar dari kota Madinah. Mengapa begitu? Ya Rasulullah, saya ini sudah lama berjanji dalam diri saya tidak akan makan suatu apapun kecuali saya sudah membabat leher-leher mereka orang-orang kafir Quraisy. Siapa itu? Itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dia bilang apa? Nggak usah kita bertahan di sini. Kita keluar saja, karena sesungguhnya kalau kita bertahan di sini, kita seakan-akan tak berani mendatangi mereka, kita tak berani melawan mereka. Nah, jadi ayahanda sekalian, mungkin masih panjang kisahnya ini, tapi yang hendak kita ambil intinya adalah umat Islam Indonesia ini sekarang tidak boleh lagi mereka hanya membiarkan diri tertindas. Mereka harus punya strategi untuk bangkit. Dan strategi mereka itu ada diceritakan dalam Al-Quran. Kita harus kembali membuka Al-Quran, masing-masing kita. Masing-masing kita harus membuka kembali Al-Quran. Karena mengapa? Mungkin selama ini umat Islam sudah membiarkan Al-Quran tertidur. Sehingga umat Islam itu sekarang berhasil diacak-acak, berhasil diobok-obok sehingga mereka tercerai-berai. Ayo kembali pada Al-Quran, karena sesungguhnya sejarah itu akan kembali terulang. Dan dari ini kita akan buka kembali, dari perang Uhud ini kita buka kembali bahwasanya umat Islam itu tidak boleh mereka hanya bertahan di tempat. Tapi Hamzah menganjurkan kepada mereka harus offensif. Mereka harus datang mencari apa sebenarnya permasalahan dan menyelesaikan masalah itu. Demikian saja ayahanda sekalian, belum selesai materi kita tapi sudah keburu pagi. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan sehingga umat Islam ini bisa mengambil pelajaran terbaik dari perang yang pernah hampir menewaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa. Astaghfirullahaladzim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته